Selamat pagi teman-teman. Setelah beristirahat semalam di Ciletuh, pagi hari ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bandung lewat jalur selatan. Jarak tempuh ke Bandung lewat Cidaun dan Ciwidey itu sekitar 263 km dengan waktu tempuh antara 7,5 jam hingga 8 jam. Kami akan melewati Surade, kemudian menuju ke Sindang Barang, dan berbelok ke kiri di Cidaun, serta mengarah ke Ciwidey melewati jalur yang viral di media sosial saat ini, Naringgul. Perjalanan pagi ini terasa menyenangkan. Selain karena udara pagi yang masih segar, pemandangan sawah yang hijau sangat memanjakan mata. Puji Tuhan, pagi ini nampak kalau cuaca hari ini bakal cerah karena langit berwarna biru terang. Dalam perjalanan ini kami benar-benar mau menikmati mulusnya jalan lintas selatan yang terkenal itu. Banyak orang bilang bahwa jalur selatan Pulau Jawa itu jalannya lurus dan mulus. Nah, kami mau coba itu. Jadi benar-benar perjalanan ini kami mau menikmati aspalnya yang mulus dan sesekali menikmati cantiknya pemandangan alam di sepanjang jalan. Jalan aspal memang tidak terlalu lebar pada saat kami lewat nih. Namun aspalnya mulus dan kami belum bertemu dengan jalan yang berlubang hingga saat ini. Semoga demikian sampai ke depan. Setelah beberapa menit perjalanan, kami berhenti sejenak di Ciletuh Geopark Amphitheater, di mana di lokasi ini kita bisa melihat ngarai Ciletuh yang terhampar begitu indah. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Kami melanjutkan perjalanan keluar dari area Geopark Ciletuh menuju ke Surade dan Sindang Barang. Matahari sudah mulai naik dan aktivitas warga sudah mulai bergeliat. Namun kondisi jalan masih lumayan cukup lengang. Saat bermotor di jalur ini, kita benar-benar dimanjakan dengan mulusnya aspal, indahnya pemandangan baik di kiri maupun di kanan jalan. Belum lagi kelokan-kelokan yang sangat membuai. Bahaya ini, bahaya. Saya jadi takut ini. Takut gak mau pulang. Perjalanan di jalur ini memang kita benar-benar sangat dimanjakan ya, terutama karena aspalnya. Ini kita sedang melewati kebun karet di kiri kanan jalan. Sebenarnya jalur ini kebun karetnya cukup panjang ya, ada sekitar
hampir 6 menit ya kita melewati kebun karet. Nah, yang menarik perhatian kami, jalur ini benar-benar luar biasa mulusnya. Selain sepi, jalan aspalnya itu minta ampun, itu sangat mulus dan kelokannya itu sangat nyaman, benar-benar sangat nyaman. Nah, buat teman-teman bikers yang hobinya bermotor, jalur ini wajib Anda coba. Sayang kalau misalnya kita hanya sampai ke Naringgul ya. Sebaiknya teruskan sampai ke Ciletuh dan Anda akan menemukan nikmatnya jalur pantai selatan di Jawa Barat ini. Nah, kita ketemu dengan kebun jati ya, di kiri kanan tuh banyak tanaman pohon jati yang masih cukup muda sebenarnya. Tapi ini bukan menjadi perhatian saya tuh benar-benar menikmati kelokan-kelokan di aspal yang mulus ini ya. Semoga ini tetap akan berlanjut sampai di ujung sana. Teman-teman, saat ini kita sedang dalam perjalanan meninggalkan Kabupaten Sukabumi dan mengarah ke Kabupaten Cianjur, tepatnya ke Kecamatan Sindang Barang. Itu masuk ke wilayah Cianjur Selatan. Saya pernah bertugas di Cianjur tahun 91 dulu ya. Saya sering mendengar kata Sindang Barang disebutkan oleh teman-teman. Katanya di sana banyak sawah terhampar, sangat luas dan wanitanya cantik-cantik gitu. Tapi saya belum berkesempatan untuk bisa main ke Sindang Barang sampai dengan hari ini. Baru kami menuju ke sana. Nah, setelah sekian puluh tahun, akhirnya sekarang saya bisa menuju ke Sindang Barang. Akhirnya kami tiba di alun-alun Sindang Barang, Cianjur. Kota kecamatan ini nampak cukup besar ya dan ramai. Oh iya, yang saya ingat dulu kalau kita beli beras, ya saya yakin sekarang masih ada juga nih. Kita sering mendengar tentang beras Cianjur. Nah, daerah Cianjur ini memang terkenal sebagai lumbung beras bagi Provinsi Jawa Barat dan bagi Indonesia. Dan beras Cianjur itu sangat terkenal, berasnya itu wangi dan pulen gitu kan. Cuma ya saya sekarang jarang sekali mendengar ya, atau di supermarket melihat ada beras Cianjur gitu. Pasti ada gitu, karena itu udah sangat terkenal gitu ya. Dari Kecamatan Sindang Barang ke Cidaun diperkirakan waktu bermotor selama 45 menit saja sih. Jalannya juga masih lurus dan yang pasti mulus gitu. Saking mulusnya tanpa terasa kami sudah melewati Cidaun dan sekarang udah memasuki kawasan Naringgul gitu. Kalau teman-teman tidak melihat adanya objek wisata yang tersebar di kiri kanan jalan, kenapa kok kami tidak berhenti? Kami memang tidak berencana untuk mampir ke tempat-tempat tersebut,
kami melihat ada beberapa curug, ada pantai yang cukup indah, ada sawah yang cukup menarik gitu ya. Tapi kami memang hanya benar-benar ingin menikmati mulusnya jalan aspal, hijaunya pemandangan dan birunya langit sambil mengendarai sepeda motor. Ya, semoga perjalanan ini tidak membosankan. Kami sendiri selalu berdecak kagum dengan indah dan suburnya bumi Jawa Barat selama perjalanan ini. Ya, semoga keindahan ini tetap terjaga dengan baik di tangan-tangan orang baik yang ada. Sebelum memasuki jalur viral di Naringgul, kami akan berhenti sejenak untuk mengisi perut karena sejak pagi kami belum isi bahan bakar. Kebetulan ada warung yang jual ikan mujair di depan, ikan mujair goreng, enak, di sebelah kiri jalan. Jadi kami berencana istirahat barang-barang 30 menit untuk sarapan. Setelah makan siang kami segera melanjutkan perjalanan karena kami juga takut ada hujan turun, karena pada saat mau beristirahat tadi kami melihat ada mendung di langit. Sekarang kita akan memasuki jalur yang viral di Naringgul yang jalannya lurus dan sangat cantik. Kita nikmati. Teman-teman, kan kalau kita lihat di media sosial ya, di TikTok maupun di IG maupun di YouTube, seringkali yang digambarkan jalur yang viral di Naringgul itu adalah jalannya lurus ya, nanjaknya landai gitu ya. Seringkali itu yang ditayangkan. Namun menurut saya keseluruhan dari Cidaun sampai Ciwidey itu jalannya memang jalur surga menurut saya. Itu bagus banget gitu, sangat enak dipakai untuk motoran. Jadi memang yang paling menarik memang di sepotong jalur itu ya, tapi menurut saya keseluruhan jalur di Selatan Cianjur dari Cidaun sampai Ciwidey itu memang luar biasa bagusnya. Jadi wajib kita harus mencoba jalur ini. Selanjutnya kami melambat dan berhenti sejenak untuk menikmati Curug Ceret di Naringgul, Cianjur Selatan. Curug ini airnya tidak terlalu besar dan bisa dinikmati dari pinggir jalan. Nah, bagi para pecinta curug yang membawa kendaraan roda 4, saya sarankan sebaiknya tidak berhenti di seberang curug ya, karena bisa mengganggu lalu lintas.
Akhirnya kami harus mulai meninggalkan daerah Naringgul dan lanjut menuju ke Ciwidey. Lagi-lagi kita disuguhi pemandangan yang sangat indah. Lembah, bukit hijau terhampar di sisi kiri kanan, jalan aspal yang mulus berkelok. Ada beberapa tanjakan yang cukup ekstrim yang kami lalui. Ya, beberapa ruas jalan juga cukup sempit dan menanjak, yang membuat beberapa pengendara motor juga cukup sulit untuk menyalip kendaraan roda 4 yang bila berjalan di depannya jalannya sangat lambat. Menjelang masuk di perkebunan teh Ranca Bali Ciwidey sekitar pukul 14.00, kami disuguhi pemandangan kabut yang menyelimuti bukit dan lembah yang dipenuhi tanaman teh. Wow, luar biasa cantiknya. Ini sungguh pemandangan yang luar biasa dan jarang ditemui di tempat-tempat lain.
Ini situasi akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Saya sudah berkesempatan bermotor di beberapa area kebun teh seperti di Puncak, di Lawang, Malang, kemudian di Pagar Alam, di kaki Gunung Dempo, terus di Kerinci, Sungai Penuh, Sumatera Selatan. Kebun teh itu selalu menjadi tempat yang menarik. Namun di sini benar-benar sangat mengesankan. Didukung dengan jalannya yang luar biasa, sungguh tak terlupakan. Di sepanjang jalan di sela-sela perkebunan teh yang cantik ini, kami hanya bisa memuji kebesaran Tuhan yang sudah menciptakan bumi Jawa Barat yang sangat indah. Ya, semoga keindahan ini bisa dipertahankan dan dijaga dengan baik, sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Sayangnya video ini harus berakhir di Ciwidey karena baterai kamera kami sangat kritis. Sekarang tinggal 5%. Ya, namun setidaknya kami bisa mengabadikan indahnya jalur Cidaun sampai ke Ciwidey ini sebagai bahan cerita buat teman-teman dan keluarga bahwa kita masih punya loh tempat indah yang wajib dikunjungi. Nah, buat teman-teman yang mau menikmati jalur ini, sebaiknya saran saya sih menggunakan sepeda motor, karena atmosfernya itu sangat berbeda bila dibandingkan kita menggunakan mobil. Namun kalau misalnya nggak ada motor, pakai mobil pun oke gitu, karena benar-benar pemandangannya luar biasa. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di gas tipis lainnya. Bye bye.